Belakangan ini kan ada muncul di TV, dia lapor ke polisi, terus dia di situ ya agak sedih lah gitu kan. Nah itu kalau menurut prediksi Madam Lisa itu gimana kira-kira? Yang Yang artis ini lah, dilapor iya itu kemarin. kayaknya Mbak Tamara Blesinki ya Bang ya? Iya. Hari ini kita kedatangan Madam Lisa yang sebenarnya udah sering tampil ya di TV-TV. Saya perkenalkan Madam Lisa, dia sebenarnya bisa disebut para psikolog ya, begitu ya. Iya. Terus apalagi tuh Madam Lisa bisa dibilang apa yang indigo lah, ya kan? Nah mungkin bisa dijelasin ya sama Madam Lisa. Sebenarnya aku basicnya ya Bang Uke ya, aku sebenarnya basicnya itu di parenting, aku di counselor indigo dengan program recovery soul, pemulihan jiwa, dan basic aku sendiri sih di hipnoterapi past life regression. Tapi ya belakangan ini karena memang tampil di beberapa media, mereka lebih menyebut saya sebagai para psikolog, yaitu praktisi yang mempunyai clear points untuk biasanya sebagai pengamat atau yang mengedukasi orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu Bang. Nah jadi mungkin kita ininya ya, kalau sampai ke sana apa passionnya di sana atau memang ada kalian di sana atau bagaimana? Sebenarnya awalnya sih memang dari kecil mungkin aku sudah bisa ngelihat hal-hal yang orang biasa nggak bisa lihat kali ya. Itu yang indigo itu disebut Iya, maksudnya. Nah akhirnya karena aku ngelihat banyaknya tayangan-tayangan di televisi ataupun di sosial media eh, yang memberikan edukasi yang katakanlah kurang tepat mengenai indigo ini, karena sebenarnya dari yang aku pelajari indigo ini sebenarnya nggak yang ini loh Bang, nggak yang mistik enggak gitu. Indigo ini about daripada education sih sebenarnya, kecerdasan, bukan hal yang mistik tetapi kalau di Indonesia mungkin karena cara menerima daripada satu pandangan masyarakat kita, SDM-nya memang masih banyak yang kurang dan tayangan-tayangan yang mendukung, jadinya ya kalau orang mendengar satu kata indigo pasti dalam pikiran mereka itu mistik, padahal enggak sebenarnya Bang. Maksudnya mistik tuh indigo tuh dia bisa melihat misalnya oh di sana di ujung sana ada ini nih, ada yang Sesuatu ada ya gitu. sesuatu atau bagaimana tuh maksudnya begitu Enggak juga. atau dia punya panca indera keenam gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita bedakan dulu nih, indigo dan six sense agak berbeda. Kalau indigo sudah pasti punya six sense atau indera keenam, tapi kalau orang yang punya indera keenam belum tentu indigo. Nah, indigo ini sebenarnya kan spesifik daripada genetiknya agak berbeda daripada kebanyakan anak umumnya gitu, dan mereka enggak juga ngelihat sesuatu itu dari kayak misalnya oh di sana ada sesuatu, enggak juga, bisa jadi mereka peka dari pendengaran, penciuman atau penglihatan. Bapak daripada kesehatan kita itu seorang indigo loh Bang Yuke. Maksudnya Bapak kesehatan gimana? Iya, Siapa? bapak kesehatan kita itu dia seorang indigo karena dia bisa ngeracik obat-obat hanya dengan ngelihat satu tumbuhan. Nah, jadi itu dia mempunyai clear points. Jadi rata-rata orang yang punya clear points tapi dari segmen yang berbeda-beda, intuisinya beda-beda gitu. Itu bisa dikatakan indigo, tetapi memang perlu analisa satu tolak ukur yang menyatakan bahwasanya mereka indigo. Jadi nggak asal-asal oh terawang-terawang ini indigo, nggak juga Bang, nggak kayak gitu. Iya iya. Heeh. Nah kalau ada lagi yang disebut kartu tarot atau apa Iya. itu bagaimana tuh jadi? Apakah itu juga suatu ramalan atau apa lah? Saya bisa Prediksi. dijelasin ya prediksi ya. Sebenarnya kita ambil dari definisi tarot, adalah tarot sebenarnya kartu ini berasal dari Eropa, kebanyakan dipakai pada orang Eropa untuk sebenarnya kalau dulu itu untuk counseling sih Bang. Counseling, bisa memakai tarot sebagai counseling, tetapi banyak sekarang masyarakat kita yang memakai tarot untuk hal-hal mistik. Kalau sebenarnya di luar negeri itu nggak mistik. Nah, kalau dikatakan mistik artinya kan sesuatu benda yang tidak kita bisa lihat tapi rasakan. Tapi kan tarot ini ada bendanya, ada kartunya, mungkin atensinya yang mungkin mistik di mata masyarakat. Kan tarot kan kartu itu kan ada gambar-gambarnya kan Ada, gimana ada. menerjemahkannya itu loh Eh, gambar-gambarnya.
Tarot kebanyakan itu kan berasal dari Kabbalah sebenarnya. Kabbalah itu adalah ilmu Yunani kuno. Dia memakai simbol-simbol. Nah, banyak juga sih para tokoh-tokoh misalnya spiritual yang memakai daripada simbol-simbol ini sebenarnya. Nah, jadi kartu-kartu daripada di tarot ini, simbol-simbol itu ada arti-arti tersendiri. Tapi bukan berarti misalnya nih Bang, oh dapat gambar ini artinya ini, enggak juga. Itu ada rumus tersendiri, ada pakem tersendiri. Nah, Madam Lisa ini juga apa paham atau bisa melihat tarot itu juga? Bisa karena memang saya pakai tarot ini 15 tahun yang lalu sih ya. Awal-awal saya itu dulu memang medianya tarot, tetapi sudah lebih dari 7 tahun memang kita banyak mengalami masa peralihan. Saya sekarang lebih banyak di hipnoterapi, di parenting daripada anak-anak indigo, di counselor indigo. Jadi tarot sekarang saya jarang pakai. Tarot hanya saya pakai untuk entertain aja sih sebenarnya. Entertain ya? Entertain Iya. yang seperti apa jadinya? Biasanya kan praktisi kayak kita kan sering tampil di beberapa media ya kan. Nah, kadang-kadang kita diminta untuk menganalisa atau prediksi beberapa artis-artis ternama kayak gitu. Jadi kita pakai untuk hanya entertain tapi bukan menjadi satu tolak ukur kebenaran, enggak juga. Kalau misalnya mereka memang pengen mau dianalisa ya tetap harus coaching Bang gitu. Harus counseling sebenarnya. Counseling ya? Iya. Oh. Ya tadi kan Madam Lisa ada sebut tadi seperti artis-artis gitu ya. Nah ini yang artis yang ya belakangan ini kan ada muncul di TV, dia lapor ke polisi, terus dia di situ ya agak sedih lah gitu kan. Nah itu kalau menurut prediksi Madam Lisa itu gimana kira-kira? Yang artis ini lah, dilapor iya, itu kemarin. kayaknya Mbak Tamara Blesinki ya Bang ya? Iya iya. Ya Kemarin dia di itu kan, Bali. Aku sih ngelihat tayangannya di TV, tapi kayaknya pihak dari kepolisian karena memang buktinya belum mencukupi ya harus dia cukupi dulu ya. Iya. Kembali. Nah, kalau nggak salah Mbak Tamara ini lahirnya di tanggal 25 Desember 1974. Kenapa saya ingat? Karena tahunnya sama dengan saya. Tahun lahirnya hampir sama dengan saya. Nah, kalau misalnya kita ngambil dari Primbon Nusantara nih ya Bang ya, kita pakai Primbon Nusantara. Kalau misalnya ada yang lahir di tanggal 25 Desember 1974 itu pasti dia lahirnya di Rabu Pon. Nah, kalau dari hitungan weton, Rabu itu hitungannya 7 Bang ya kan. Nah, ponnya dapat hitungannya jadinya 7. Nah, 7 tambah 7 ini ditambah ya jadi 14. Jadi wetonnya itu atau neptunya itu adalah 14. Nah, kita telisik lagi, kalau misalnya orang-orang yang lahir di Neptunya 14 biasanya itu nasibnya ya Bang ya. Nasibnya itu pasti bulan atau bumi, artinya itu ya sering memang mungkin ditipu orang, disakiti orang kayak itu, tapi bukan berarti karena aduh bodoh banget ditipu orang, enggak, itu udah bagian daripada perjalanannya, udah takdirnya secara metafisik Nusantara udah seperti itu emang. Nah kira-kira prediksi kembali ya kepada prediksi Madam Lisa, apakah bisa selesai perkara ini atau bisa ya uangnya kembali lah katakan begitu kan? Kalau aku lihat sih ini kan sekarang Mbak Tamaranya kayaknya umurnya 46 ya. Kalau secara hitungan daripada fluktasi daripada spiritual itu mungkin dia di umur 48, 2 tahun lagi baru mungkin masalahnya clear. Kalau secara prediksi kita sih kayaknya untuk setahun ini belum selesai. Kan Belum itu kan selesai. kalau kayak saya pengacara kan Iya, tentunya pengennya mengejar, selesai. ya, Iya, selesai. Orang itu ketangkap terus dibayar kan begitu kurang iya. lebih. Tapi kalau dari prediksi ini apakah itu nanti dibayar atau bagaimana atau ada rezeki lainnya lah yang itu kan? Biasanya sih kalau di kita ada sih istilah ciong ya, maksudnya apes, istilahnya seperti itu. Tapi biasanya kita kan terhadap klien itu biasanya kalau dia punya masalah kita beresin dulu dari sisi spiritualnya, diruat atau di apa agar masalahnya cepat selesai. Kalau misalnya enggak ya masih berlama-lama karena sesuai dengan karakter dia yang mempunyai Neptu di 14 ini ya, angka ini
tentu ini sangat mendukung daripada perjalanan daripada hidupnya, keuangan ataupun rumah tangganya gitu. Ya kalau mau cepat ya harus ada action dong. Iya. Iya. Actionnya apa tuh kira-kira? Kalau actionnya mungkin ya secara spiritual ya mungkin dia bisa melakukan counseling atau coaching ngeberesin, kan udah tahu kan kalau wetonnya atau neptunya itu di angka 14. Nah mungkin kalau secara hukum mungkin itu bagian Bang Uke kali ya. Iya. Beda cara itu ya. Harus, Kalau dengan pengacara iya. kan beda. Ya cara penyelesaiannya. harus ada keseimbangan sih, Bang Uke, harus ada keseimbangan. Jadi kan memang kita benar bahwasanya melalui satu lawyer bisa, tetapi kan ada hal-hal di luar ini yang memang bisa faktor mendukung, tapi nggak jadi faktor utama kan. Tetap harus dari sisi hukumnya dulu dilihat. Nah kalau misalnya kalau dari faktor spiritual ini ya ngebenerin dari sisi dalamnya si pribadinya lebih banyak. Gitu ya. Ya mudah-mudahan ini kan Tamara melihat nih. Iya kasihan podcast sih. ini kan, siapa tahu itu kan. Tapi memang kan karakternya Bulan memang sering disakiti dan ditipu, itu udah memang seperti itu, destininya udah begitu gitu. Gitu ya. Iya. Nasibnya ya, destiny Iya nasib ya. nasibnya. Kasihan sih saya ngelihat tayangan di TV ya, mudah-mudahan ya Mbak Tamaranya cepat urusannya selesai ya. Kita kan doa yang terbaik ya Bang Uke ya. Iya. Itu. Terus kalau misalnya kan tadi kita kembali ke indigo. Iya. Nah, indigo itu kan kebanyakan ya kalau kita lihat kan, anak dari kecil maksudnya orang tuanya udah bisa tahu bahwa dari kecil anaknya indigo. Nah, terus itu supaya dia menjadi lebih apa ya, lebih baik atau lebih apa tuh, jadi dengan cara apa tuh dia? Biasanya diobati di terapi atau apa begitu loh? Penerapannya Iya. biasanya sih gini nih Bang Uke ya, misalnya ada orang tua yang datang ke kita, nah melakukan counseling atau coaching secara recovery ya, tapi untuk anak kebutuhan khusus bisa kita analisa dulu Bang, dianalisa dulu jam, tanggal lahir, birth chart-nya, nanti kita akan tahu prediksi, karena kadang-kadang anak-anak yang datang ke kita belum tentu juga indigo Bang, belum tentu. Gitu ya? Belum tentu ya? Iya, kadang-kadang bisa lihat ada salah di otaknya, bisa juga. Jadi belum tentu, mungkin ada sesuatu eksiden ketika dalam kandungan, bisa juga, atau ada leluhurnya yang nemenin, bisa juga. Jadi nggak semua anak-anak yang bisa lihat itu indigo, tapi at least ketika kita analisa nih, kita udah tahu nih Bang Yuke, ini anaknya indigo, baru kita kasih satu kayak kelas parenting, itu biasanya kita visit homeschooling, dan yang kita coaching itu sebenarnya ibunya dulu, orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Karena anak-anak yang berkebutuhan khusus ini biasanya grow up atau bertumbuh harus dibantu oleh orang terdekat. Jadi nanti yang kita kasih kelas itu orang tuanya dulu, parentingnya dulu. Orang tuanya dulu ya? Iya, kelas bukan ya? anaknya, bukan. Terus anaknya nanti gimana? Terapi Nah, apa? setelah itu untuk anaknya, setelah dibantu nanti ada terapi-terapi khusus dari tim saya, dan juga biasanya feng shui daripada rumahnya itu harus diperhatikan juga Bang, harus jadi diperhatikan. Lihat feng shui juga ya? Iya. Kan itu kadang ya gimana, susah, ada yang percaya, ada yang nggak percaya kan? Iya. Begitu. Biasanya gini Bang, kalau misalnya dia yang kliennya Chinese, kita pakai metafisik Chinese. Kalau biasanya yang datang ke kita mungkin orang Jawa atau Muslim, kita pakai primbon Jawa. Kalau yang datang ke kita mungkin lebih modern, kita memakai birth chart astrologi. Jadi tergantung daripada orang ini keyakinannya, ya kan, trustnya kemana gitu. Tapi tujuannya sama? Iya, atensinya sama Bang. Wah, ini kalau bahasnya bisa lama nih ya. Bisa lama Bang. Kecuali nggak ini. Bisa berjilid-jilid ya. Seru karena kadang-kadang banyak orang mengatakan gini loh Bang, kayak misalnya orang lihat birth chart astrologi kan banyak yang berpikir itu mistik atau primbon. Nah sebenarnya kan kayak primbon Nusantara kan dari leluhur kita kan sudah ada kan Bang. Kalau mau menikah harus lihat bibit, bebet, bobot. Kenapa? Ketika anak lahir mereka kayak tadi udah tahu nih hitungannya. Jadi dari kecil itu udah diruat sama orang tuanya, karena nih anak bakal begini. Mereka melihat dari primbon Jawa. Tapi karena di luar negeri ini nggak mengerti primbon Jawa, akhirnya membuat satu rumusan Bang, pakem, akhirnya ada astrologi barat gitu. Astrologi barat ya? Iya. Cukup luas sekali ya. Iya. Kalau di Chinese itu namanya Pace Bang, itu hitungan elemen ya.
arah mata angin dan segala macam, karena mereka lebih percaya kepada alam kan. Nah sebenarnya sama sih, leluhur kita zaman dulu kan udah pakai pakem ini juga sih Bang. Cuma sekarang lebih dipermudah karena kita memakai by system aja, lebih mudah. Kalau dulu hitungannya rumusnya susah Bang. Iya, Sekarang tinggal lihat Google udah keluar dapat deh ya. hitungannya Jadi gitu. kembali lagi ke Mbak Google ya. Iya. Iya iya. Ya mungkin Madam Lisa, perbincangannya kan ini udah cukup seru. Iya. Tapi kalau kita bahas terus kan panjang nih. Panjang, banyak Mungkin sesennya ya lagi. Ada season-season berikutnya kan, Iya, yang siap lebih Bang, menarik siap. dari Madam Lisa. Iya, siap Gitu. Bang. Heeh. Ya Madam Lisa, terima kasih Ya. udah datang nih di studio kita. Mudah-mudahan pemirsa juga banyak yang senang, tertarik. Amin, Ya amin, kan? amin. Madam Lisa bisa juga menjelaskan terkait tadi, karena ini kan kalau dibahas cukup lama ya, tapi Iya. juga cukup menarik. Maka itu TV-TV selalu banyak menayangkan Madam Lisa ya, Iya. terkait ini ya. Gitu. Dan sukses juga nih Bang buat Utomo Networking-nya ya Bang ya. Terima kasih, terima kasih. Iya.